Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatika. Saya Nabila Zara Safira. Kami mahasiswi Universitas Negeri Malang dari Departemen Matematika. Di video kali ini kami akan membahas materi kalkulus lanjut, yaitu tentang fungsi polinomial dan fungsi rasional dalam dimensi 3. Oke, jadi saya akan menjelaskan grafik dan kontur dari akar x kuadrat plus y kuadrat plus 1. Nah, grafik ini itu bentuknya adalah permukaan rotasional. Karena fungsi ini itu hanya tergantung pada x kuadrat plus y kuadrat, bukan pada arah x atau y itu sendiri. Nah, bentuk ini itu simetris ke segala arah dari pusat. Jika kita memutar permukaan ini mengelilingi sumbu Z, tidak akan ada yang berubah. Nah, ini itu disebut simetri rotasi. Nah, kalau kita lihat dari samping, permukaan ini itu berbentuk seperti mangkuk atau cekungan yang terbuka ke atas. Nah, atau bisa kita katakan seperti paraboloid yang terbuka ke atas. Tapi, kalau pada paraboloid Z-nya itu bertambah dengan kuadrat dari jarak ke pusat. Di sini karena ada akar kuadratnya, maka pertumbuhan Z-nya itu akan lebih lambat. Jadi permukaannya itu akan naik ke atas, tapi lebih landai dan tidak terlalu curam. Kemudian untuk titik minimumnya atau titik terendah dari grafik ini itu ada di tengah ketika Z-nya itu sama dengan 1. Jadi permukaan ini itu tidak akan pernah menyentuh bidang XY, tidak akan pernah menyentuh bidang XY, tapi mulai dari ketinggian Z sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat dari atas, grafik ini itu kita akan bisa melihat garis-garis kontur atau level curve dari grafik ini. Nah, menariknya dari grafik ini, semua garis konturnya itu berbentuk lingkaran sempurna. Nah, karena untuk nilai Z yang tetap, persamaan ini itu menjadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan z kuadrat min 1, yang merupakan persamaan lingkaran di bidang XY. Nah, ini itu membuktikan bahwa grafik ini bersifat radial dan juga simetris. Nah, jadi itu sedikit penjelasan dari saya mengenai grafik dan juga kontur dari grafik akar x kuadrat plus y kuadrat plus 1. Jadi langsung saja, di sini saya akan mencari persamaan parameter garis singgung di titik 1,2. Nah, kita sudah mengetahui untuk fungsinya yaitu fx, y sama dengan x kuadrat akar x kuadrat tambah y kuadrat tambah 1. Jadi, langkah awal untuk mencari persamaan parameter garis singgung itu kita harus mencari posisi awalnya terlebih dahulu. Nah, untuk posisi awal sendiri itu adalah titik pada permukaan. Jadi di sini kita sudah punya titik x, y yaitu 1,2. Kita tinggal mencari titik z-nya. Nah, untuk mencari titik z itu tinggal kita substitusikan titik yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan ini. Jadi untuk z-nya adalah 2 kuadrat plus 1. Jadi titik Z-nya adalah akar 6. Nah, setelah kita mendapatkan posisi awal, jadi ini posisi awalnya adalah 1,2, akar 6. Nah, setelah kita mendapatkan posisi awalnya, selanjutnya kita akan mencari gradien dengan
dengan menggunakan turunan parsial. Untuk gradiennya. Nah, turunan parsial itu apa sih? Jadi, turunan parsial itu adalah turunan dari suatu fungsi multivariabel atau fungsi lebih dari satu variabel terhadap salah satu variabelnya. Kemudian variabel yang lain itu kita anggap sebagai konstanta. Jadi, misal di sini itu kita punya fungsi multivariabel, yaitu multivariabel dengan dua variabel yaitu x dan y. Di sini kita akan menurunkan terhadap salah satunya terlebih dahulu. Salah satu variabelnya terlebih dahulu yaitu variabel x atau variabel y. Jadi, misal di sini terhadap x. Di sini untuk simbolnya itu seperti angka 6 terbalik. Simbol turunan parsial. Terhadap x itu, oh ya, sebelumnya di sini itu bisa kita ubah bentuk persamaannya menjadi x kuadrat plus kuadrat plus 1 setengah. Nah, kemudian tinggal untuk mencari gradiennya tinggal kita turunkan menggunakan aturan rantai. Jadi di sini kurang lebih menjadi setengah karena ini kita turunkan terhadap x, maka variabel yang lainnya itu kita anggap sebagai konstanta. Jadi di sini menjadi 2x. Nah, ini bisa kita coret 2-nya. Kemudian bentuk ini bisa kita ubah menjadi setengah kali x kuadrat plus y kuadrat plus 1 . Ini kita kalikan menjadi x. Oke. Kemudian ini bisa kita ubah kembali ke dalam bentuk akar. Jadi menjadi x akar x kuadrat. Nah, kemudian karena kita mencari gradiennya, tinggal kita substitusikan titik ini ke dalam persamaan atau persamaan yang sudah kita turunkan tadi. Jadi ini menjadi 1 per akar 6. Kemudian selanjutnya kita akan mencari gradien terhadap y. Jadi di sini z terhadap y kurang lebih caranya sama seperti tadi, tinggal kita turunkan menggunakan aturan rantai. Nah, karena di sini kita turunkan terhadap y, maka di sini yang kita ambil adalah y kuadratnya. Jadi menjadi 2y. Ini bisa kita coret. Nanti hasilnya akan sama seperti yang terhadap x tadi. Jadi menjadi y per akar y kuadrat plus, mohon maaf, x kuadrat plus y kuadrat 1. Jadi di sini hasilnya jika kita substitusikan menjadi 2 per akar 6. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan gradien terhadap x dan juga y, jadi gradien ini nanti itu akan kita gunakan pada vektor arah. Jadi untuk selanjutnya kita akan mencari vektor arahnya. Nah, vektor arah itu yang pertama itu misal kita arah x
maka Y-nya itu tetap. Jadi di sini dx itu adalah seberapa jauh kita bergerak. Jadi di sini misal kita bergerak sebanyak 1, maka dy-nya itu tetap atau 0. Kemudian untuk dz-nya sendiri itu adalah gradien yang sudah kita dapat tadi. Jadi untuk arah x itu gradiennya adalah 1/6. Jadi di sini vektor arahnya Nah, kemudian untuk arah Y itu juga sama. Kalau tadi arah X itu Y-nya tetap, maka arah Y itu X-nya tetap. Jadi di sini dx-nya itu 0, dy-nya itu misal kita bergerak 1, maka dz-nya itu gradiennya ini, yaitu 2/6. Jadi untuk vektornya itu 0,1,6. Oke, jadi setelah kita mengetahui posisi awal dan juga vektor arahnya, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus untuk mencari persamaan parameter dari singgung. Jadi untuk rumusnya sendiri itu adalah posisi awal kemudian tambah kemudian kali T itu sebagai parameternya. Oke, tinggal kita substitusikan saja untuk arah X. Sini untuk arah X, ini xt-nya ada xt-nya posisi awalnya itu untuk posisi awal X itu adalah 1 ditambah vektor arahnya untuk arah X itu 1, kemudian dikalikan T. Jadi di sini menjadi 1 tambah T. Kemudian untuk YT-nya itu 2 plus 0 kali T menjadi 2. Kemudian Z akar 6 plus 1/6 kalikan T, ya, akar 6 plus 1/6 T. Oke, ini kita sudah mendapatkan untuk arah X, kemudian kita mencari arah Y. Kurang lebih caranya juga sama. Jadi di sini posisi awal, kemudian vektor arahnya itu kita menggunakan arah Y. Jadi di sini X 1 plus 0 kali T itu
Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan hasil dari persamaan parameter garis singgung di titik 1,2. Jadi untuk arah X itu hasilnya adalah ini, dan arah Y itu adalah ini. Jadi kurang lebih untuk mencari persamaan parameter itu kita membutuhkan posisi awal, kemudian gradien untuk mencari vektor arah, kemudian vektor arahnya, dan setelah kita tahu semua informasinya, maka kita tinggal mensubstitusikannya ke dalam rumus untuk mencari persamaan parameter garis singgung. Baik, selanjutnya kita disuruh untuk menentukan limit dari akar x kuadrat plus y kuadrat plus 1 saat x, y itu mendekati 1,1. Nah, pertama-tama kita harus memahami bentuk dari fungsi yang diberikan. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa fungsi ini itu akan selalu positif. Kemudian, karena akar dari bilangan positif itu terdefinisi dan juga kontinu, maka kita bisa langsung mensubstitusikan titik ini ke dalam fungsi ini. Jadi ini 1,1. Ini bisa kita langsung substitusikan menjadi jadi hasil dari limit akar x kuadrat plus y kuadrat plus 1 saat x, y mendekati 1,1 itu adalah akar 3. Selanjutnya kita akan menentukan titik-titik x, y pada fungsi ini, di mana titik-titik tersebut itu kontinu. Jadi kita mengetahui bahwa fungsi akar dari suatu nilai itu kontinu selama ekspresi di dalam akar ini lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita misalkan ekspresi yang ada di dalam akar ini kita misalkan sebagai z. Jadi z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus 1 itu lebih dari 1 untuk semua x, y. Karena x kuadrat plus y kuadrat lebih dari sama dengan 0, maka x kuadrat plus y kuadrat plus 1 lebih dari sama dengan 1 lebih dari 0 itu selalu positif. Kemudian x kuadrat plus y kuadrat itu merupakan fungsi polinomial. Kita mengetahui bahwa fungsi polinomial itu kontinu di seluruh R2. Kemudian fungsi kita itu merupakan fungsi akar, dan fungsi akar itu kontinu untuk argumen positif. Maksudnya itu jika ekspresi yang ada di dalam ini positif, maka fungsi tersebut itu kontinu. Jadi fx, y sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat plus 1 itu kontinu di seluruh R2. Yang artinya semua titik x, y anggota R2 adalah titik-titik di mana fungsi tersebut kontinu. Baik, selanjutnya ada 3 poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama menunjukkan bahwa fungsi ini itu terdiferensiasi di mana-mana. Kemudian yang kedua itu menghitung gradiennya. Yang ketiga itu menentukan persamaan bidang singgung di suatu titik. Untuk titiknya sendiri itu saya mengambil 1,2. Jadi yang pertama kita
kita cari dulu apakah fungsi ini terdiferensiasi. Di semua R2. Jadi apakah kita akan ngecek apakah fungsi ini terdiferensiasi di mana-mana. Jadi untuk syarat terdiferensiasi sendiri itu ada dua. Yang pertama kita harus mengecek apakah fungsi ini itu kontinu di sekitar titiknya, yaitu kalau di sini itu titiknya adalah R2. Kemudian yang kedua itu kita cek apakah turunan parsial pertamanya itu ada dan juga kontinu di sekitar titik itu. Jadi yang pertama kita cek terlebih dahulu. Nah, karena kita sebelumnya sudah mengetahui bahwa fungsi ini itu kontinu di mana-mana atau di R2, maka untuk syarat pertama ini terpenuhi. Kemudian untuk yang kedua itu kita cek apakah turunan parsialnya itu terdefinisi dan kontinu atau ada dan kontinu. Jadi untuk turunan parsialnya sendiri itu sebelumnya kita kan sudah mengetahui dan bentuknya itu berupa pecahan. Nah, untuk bentuk berupa pecahan sendiri yang perlu kita waspadai bahwa penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi untuk penyebutnya sendiri kita tahu sebelumnya bahwa penyebutnya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus 1 itu lebih dari sama dengan 1. Jadi di sini saja kita sudah mengetahui bahwa turunan parsialnya itu terdefinisi dan juga kontinu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kesimpulannya fungsi ini itu terdiferensiasi di semua R2 atau di mana-mana. Baik, selanjutnya untuk poin yang kedua kita akan mencari gradien dari fungsi ini. Oke, baik. Untuk gradien sendiri sebelumnya kita sudah mengetahui nilainya. Jadi di sini langsung saja saya tuliskan. Baik, jadi ini adalah hasil dari gradien fungsinya. Baik, selanjutnya kita akan mencari persamaan bidang singgung di titik 1,2. Untuk mencari persamaan bidang singgung sendiri, itu yang pertama kita harus menghitung nilai dari fungsi di titik 1,2. Jadi langsung saja di sini kita substitusikan titik ini ke dalam fungsi ini. Jadi f
1,2 itu langsung kita substitusikan saja. Jadi untuk nilai fungsinya itu akar 6. Kemudian yang kedua itu kita harus menghitung gradien di titik 1,2. Jadi di sini tadi kita sudah menemukan gradiennya, langsung saja kita substitusikan ke persamaan ini. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan informasi untuk kita substitusikan ke rumus bidang singgung, yaitu kita sudah mendapatkan nilai dari fungsinya, kemudian gradiennya, maka kita tinggal menggunakan rumus bidang singgung. Untuk rumusnya sendiri itu jadi langsung saja kita substitusikan. Jadi ini adalah hasil dari persamaan bidang singgung. Selanjutnya kita akan mencari dz per dt-nya. Untuk mencari dz per dt-nya, kita akan menggunakan aturan rantai multivariabel. Jadi langsung saja karena di sini tadi kita sudah tahu hasil dari turunan parsial terhadap X dan juga terhadap Y, maka langsung saja kita substitusikan, namun tentunya menggunakan parameter T-nya. Jadi di sini baik, setelah kita substitusikan nilai dari turunan parsialnya, kita bisa faktorkan. Di sini kita bisa faktorkan penyebutnya. Jadi di sini menjadi
Baik, jadi ini adalah hasil saat fungsi ini dinyatakan terhadap parameter T. Selanjutnya di sini kita akan mencari persamaan bidang singgung di titik 1,1. Langkahnya sama seperti yang tadi, yaitu yang pertama kita hitung dulu nilai fungsi di titik 1,1. Ya, sebelumnya saya tulis terlebih dahulu untuk fungsinya. Fungsinya sama. Di sini langkah awalnya itu kita hitung dulu dan langsung saja kita substitusikan. Ini 1,1. Baik, jadi untuk nilai fungsinya sendiri di titik 1,1 itu kita mendapatkan akar 3. Kemudian yang selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai fungsi dari titik tersebut, maka selanjutnya kita akan menghitung gradiennya di titik 1,1. Baik, untuk gradiennya sendiri sudah kita ketahui tadi, jadi langsung saja. Jadi kita sudah mendapatkan nilai dari fungsinya dan juga nilai dari gradiennya. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumus persamaan bidang singgung. Langsung saja. Baik, jadi ini adalah hasil dari persamaan bidang singgung di titik 1,1. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai-nilai maksimum atau minimum lokal di fungsi akar x kuadrat plus y kuadrat plus 1. Oke, pertama-tama itu kita harus analisis bentuknya terlebih dahulu. Nah, karena fungsi ini itu adalah akar dari x kuadrat plus y kuadrat plus 1, maka x kuadrat plus y kuadrat itu lebih dari sama dengan 0. Jadi, x kuadrat plus y kuadrat plus 1 itu lebih dari sama dengan 1. Maka fungsi ini itu lebih dari sama dengan akar 1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya, untuk mencari nilai minimum atau maksimum lokal, kita itu harus mencari titik kritisnya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari titik kritis, kita itu harus menghitung turunan parsial terhadap X dan juga terhadap Y. Nah, karena sebelumnya kita sudah tahu nilai dari turunan parsial terhadap X dan juga Y, selanjutnya itu kita cari, untuk mencari nilai kritis itu kita cari di mana kedua nilai ini itu sama dengan 0.
bernilai 0. Nah, di sini karena fx dan fy-nya itu sama dengan 0 ketika x-nya itu sama dengan 0 dan y-nya itu sama dengan 0, maka titik kritisnya itu ada di titik 0,0. Nah, langsung saja kita substitusikan ke dalam fungsinya. Jadi f 0,0 sama dengan akar 0 plus 0 plus 1 sama dengan akar 1 sama dengan 1. Jadi nilai minimum lokal dan juga globalnya itu sama dengan 1 di titik 0,0. Nah, selanjutnya pasti akan ada pertanyaan, kenapa sih fungsi ini itu tidak memiliki nilai maksimum lokal? Karena nilainya itu terus meningkat seiring x kuadrat plus y kuadrat itu mendekati tak hingga, jadi nilainya akan terus meningkat seperti itu. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silakan komen down below. Terima kasih telah menonton. See you in the next video.